warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kali ini kita bicara tentang shaum, di mana shaum itu mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijrah. Redaksi Ya ayyuhalladzina amanu itu adalah merupakan sasaran orang yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa adalah alladzina amanu. Dalam ilmu Al-Quran, ungkapan ya ayyuhalladzina amanu adalah ciri ayat-ayat madaniyah. Artinya ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Atau dengan kata lain, sebelum Nabi hijrah ke Madinah tidak ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Atau dengan demikian, ya ayyuhalladzina amanu adalah pengakuan Allah kepada orang-orang yang telah teruji keimanannya. Sampai yang di Mekah mereka rela meninggalkan kampung halamannya, hijrah ke Madinah. Bahkan ada di antara mereka yang sudah disiksa kayak Bilal dan lain-lain ya. Sehingga ya ayyuhalladzina amanu bukan klaim kita bahwa kita telah beriman, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu adalah penilaian dari Allah kepada orang-orang yang telah teruji keimanannya. Itulah orang yang nantinya disyariatkan untuk melaksanakan ibadah shaum. Para pemirsa yang budiman, orang-orang yang telah teruji keimanannya biasa disebut dengan al-mu'minuna haqqo. Kalau kita melihat dalam sejarah berarti dia telah beriman baik secara kepribadian ataupun beriman amanu jamak nih, beriman secara kepemimpinan. Karena al-mu'minuna haqqo itu dalam Quran memuat dua sisi. Orang yang disebut beriman yang hakiki adalah orang yang berusaha membangun keimanan secara kepribadiannya. Yang kedua berusaha juga membangun secara kepemimpinan. Misalnya dalam membangun keberimanan secara kepribadian, kita baca dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat ke-4. Innamal mu'minuna, sungguh orang yang beriman adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang apabila disebut asma Allah tergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah tambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya mengandalkan Allah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat, menjadikan salat sebagai program prioritas utama harian mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka menginfakkan sebagian apa yang kami rezekikan. Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itulah orang yang mukmin hakiki. Lahum darajatun, untuk mereka mendapat derajat, wa maghfiratun, dan dapat ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan dapat rezeki yang sangat mulia. Yang kedua, orang yang beriman secara hakiki adalah juga harus secara simultan membangun kepemimpinan. Kita lihat misalnya pada Quran surah Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Walladzina awau, orang yang memberikan perlindungan kepada orang berhijrah, berikan tempat. Wa nasoru, memberikan pertolongan.
ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka orang yang beriman secara hakiki. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka dapat ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi orang dari Mekah yang muhajir, orang dari Madinah yang ansor, bau-membau membangun sebuah kepemimpinan di Madinah, merekalah disebut dengan mu'minuna haqqo. Coba bandingkan dengan ayat lain, ada orang yang secara kepribadian beriman, tetapi dia tidak mau hijrah ke Madinah, padahal mereka mampu. Akhirnya mereka dipaksa oleh pimpinan kafir mereka, yakni Abu Lahab, untuk ikut dalam perang Badar. Maka ketika orang yang beriman perang melawan Rasul, melawan sesama mukmin, bahkan mereka akhirnya kalah, dan ketika mau mati, malaikat menginterogasi mereka. Dan ini diabadikan dalam Quran surah An-Nisa pada ayat ke-97. Innalladzina tawaffahumul malaikatu. Sesungguhnya orang yang diwafatkan oleh malaikat zalimi anfusihim, dalam kondisi mendolimi diri mereka. Siapakah orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi mendolimi diri mereka? Semua mufasir sepakat yang dimaksud ini adalah orang mukmin yang bisa hijrah ke Madinah, membangun kepemimpinan di Madinah, tetapi mereka tidak mau. Akhirnya mereka tetap ada di Mekah, dipaksa oleh Abu Lahab untuk ikut berperang, dan akhirnya mati. Qaul, malaikat bertanya, fima kuntum, bagaimana kondisi anda? Kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang yang tertindas di bumi ini. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, lalu kamu bisa berhijrah. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempatnya jahanam. Wasa'at masira, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, untuk itu terakhir kita di Hidayatullah, di samping beriman secara individu, kita berusaha juga untuk membangun kepemimpinan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan ada harapan kita dapat maghfirah, ampunan, dapat rezeki, bahkan dapat derajat yang mulia itu. Sekian, hadanallahu alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.